Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mereview tugas mata kuliah Manajemen Laukim yang diampuh oleh dosen Bu Tinu. Kali ini saya akan mereview 5 jurnal yang sudah saya ada jurnalnya, 5 jurnal, yakni yang pertama jurnal mengenai strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Jadi saya akan sekilas saja di sini akan bacakan abstraknya. Strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja di karyawan di BHR Law Office. Jadi kita mengetahui sendiri bagaimana pentingnya komunikasi untuk dalam setiap aspek dalam kehidupan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik yang berdasarkan analisis data deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa pengamatan, dokumentasi, bahan-bahan yang diambil langsung dari lapangan serta wawancara kepada pimpinan dan karyawan pada kantor setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa komunikasi adalah hal yang meningkat kesatuan perusahaan. Komunikasi dengan baik dalam sebuah perusahaan tidaklah mudah. Strategi komunikasi perusahaan dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan, di mana kantor hukum ini menerapkan strategi komunikasi yang menekankan kepada pesan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang perlu kita ketahui juga, komunikasi nonverbal itu juga dirasa penting. Jadi untuk komunikasi menggunakan senyuman, mimik wajah, dan gerak-gerik ataupun tangan itu juga sangatlah penting. Adapun jurnal yang kedua yang akan saya tampilkan di sini, jurnal mengenai harmonisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam manajemen kantor advokat. Adapun di sini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sangat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap pergeseran paradigma konvensional menuju paradigma modern yang terfokuskan terhadap komputerisasi dan digitalisasi yang memanajemen kantor advokat. Jadi di era yang sangat berkembang ini, kita nggak bisa secara manual, kita harus menggunakan sistem dalam menata kantor advokat kita maupun kantor apapun yang berbasis kerja. Dalam hal ini ditujukan juga otomatisasi dalam layanan dan kepuasan bagi klien sebagai konsumen yang berasal dari seluruh dunia. Jadi dalam menangani setiap klien yang mengamanahkan perkaranya kepada kita sebagai advokat juga dituntut untuk memberikan kepuasan sendiri kepada klien kita, karena otomatisasi yang bersifat lintas batas digunakan dalam elektronik manajemen kantor advokat akan mempengaruhi presentasi ataupun kinerja lawyer profesional dalam memberikan pelayanan bantuan di bidang hukum bagi masyarakat, yang mulai dari masyarakat tingkat bawah hingga masyarakat menengah ke atas, sehingga pada akhirnya profesionalisme kinerja layanan hukum lawyer lebih meningkatkan kepercayaan dan kepuasan bagi klien terhadap layanan mereka. Adapun jurnal yang ketiga yang sudah saya dapatkan di sini adalah yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Berdata pada Kantor Advokat Studi Kasus Buyung and Partner. Jadi di sini kantor advokat Buyung and Partner memiliki kendala terkait berkas perkara yang semakin hari semakin yang dapat menimbulkan pertukaran berkas, beberapa data penting yang hilang, berkas rusak, dan sebagaimana lainnya. Sistem yang membahas tentang pengarsipan berkas-berkas perkara. Adapun juga kendala dalam penjadwalan advokat pendamping sidang. Dua unsur di atas adalah bagian terpenting dalam pengelolaan perkara hukum. Maka dari itu dibuatlah sistem informasi yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut.
sistem penjadwalan advokat pendampingan sidang menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi jadwal advokat yang sangat bentrok, mengingat seorang yang mempunyai profesi sebagai advokat, ia akan banyak menangani kasus-kasus yang diamanahkan oleh klien kepada kantornya maupun kepada advokatnya. Ada notifikasi via email kepada advokat dan klien sebelum persidangan dianggap membantu kedua belah pihak untuk mempersiapkan diri sebelum maju ke persidangan di perkara pengadilan. Selain kedua fitur di atas, sistem ini juga membahas tentang keuangan yang dikelola dalam kantor advokat Buyung & Partner. Pengelolaan uang menyangkut tentang pembayaran biaya penanganan perkara oleh klien, bagian honor advokat, dan pemasukan yang diterima oleh kantor advokat. Jadi kita dalam mendirikan sebuah kantor advokat tidak boleh asal-asal secara manual, tidak menata setiap pengeluaran yang masuk ataupun setiap uang-uang yang keluar. Jadi kita harus menata semaksimal mungkin dan didigitalisasi. Adapun jurnal yang keempat yang saya tampilkan di sini, mengenai analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum MAP. Jadi dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana firma hukum memenuhi ekspektasi kliennya mengenai pelayanan berdasarkan dimensi servial. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas dari strategi operasional firma hukum MAP. Penelitian menggunakan focus group discussion dan untuk memperoleh data penelitian ini berdasarkan penemuan dan penelitian firma hukum MAP telah memenuhi ekspektasi klien serta pelayanan yang telah diberikan oleh firma hukum. Firma hukum dinilai telah sukses mengimplementasikan strategi operasional yakni dengan menggunakan strategi waste elimination yang mana membantu firma hukum untuk menghadapi tantangan bisnis dalam keseharian. Namun terdapat beberapa perbaikan yang perlu dibuat yakni dengan meningkatkan performa pelayanan, dengan mengimplementasikan CRM, dan juga dengan melakukan benchmarking. Adapun jurnal yang terakhir yang akan saya paparkan atau saya review di kesempatan kali ini yaitu mengenai analisis efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum MAP. Perubahan dalam suatu upaya organisasi dalam mengembangkan bisnis ataupun usaha mereka untuk bertahan di suatu industri. Tidak terkecuali firma hukum MAP sebagai penyedia pelayanan jasa hukum di Indonesia. Firma hukum MAP beberapa tahun yang lalu menghadapi suatu perubahan berupa yakni perubahan yang secara kontinu dilakukan oleh notification yang dengan dinamika kebutuhan akan pelayanan jasa hukum yang kompeten. Penelitian ini sendiri dimaksudkan untuk meneliti, untuk menilai seberapa efektif firma tersebut untuk mengelola perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.